Jadi kalau kondisi industri perfilman seperti kita ketahui bersama ya bahwa perfilman ini termasuk salah satu industri yang kena hit paling besar. Pertama karena satu produksi itu melibatkan tenaga kerja yang begitu banyak ya. Jadi ketika satu film itu terhenti itu ratusan. Bulan pertama itu sekitar 500 pekerja film jobless ya ketika betul-betul langsung kita tidak bisa syuting ya waktu di awal pandemi. Namun sekarang karena memang juga ada pertumbuhan digitalisasi ya bahwa produksi sebelum PPKM yang sekarang ini kan sempat sudah kembali berjalan, lebih banyak produksi itu dijalankan untuk OTT ya, tapi semua ini impact paling besar tuh sebenarnya karena bioskop tuh tutup. Begitu banyak film-film yang sudah ready dan siap tayang tapi tidak bisa menayangkan filmnya karena bioskop masih tutup seperti itu. Nah, kedua juga biar bagaimanapun bioskop ini masih merupakan pendapatan terbesar, tidak hanya prestis tetapi juga angka terbesar untuk produser atau production house gitu ya. Nah, saat ini memang pekerja film itu kan sempat meminta insentif ya atau kebijakan dari pemerintah gitu untuk bagaimana pemulihan ekonomi terkait industri perfilman. Nah ini yang sebetulnya dalam proses yang mana pasti semua pelaku film ini menunggu agar bagaimana prosesnya itu bisa sesuai dengan yang diharapkan dan bagaimana perfilman nasionalnya bisa kembali gitu ya. Begitu pasca pandemi ini kita semua tidak mengulang dari nol. Ya karena film kita ini Indonesia ini kan juga sudah market share-nya sebelum pandemi ini kan sudah naik terus ya, sekitar 41% kalau tidak salah itu terakhir. Walaupun memang pertumbuhan per layar kita belum rata, walaupun memang untuk jumlah populasi kita dan dibandingkan dengan negara-negara lain kita masih tertinggal pertumbuhan layarnya, akan tetapi tetap kita ini membutuhkan bioskop dan terasa sekali ketika bioskop tutup ini impact-nya sangat besar gitu kepada industri film itu sendiri. Jadi kita berharap yang penting pemerintah ini nomor satu bisa menyelesaikan pandemi ini dengan lebih cepat. Kita semua juga sebagai masyarakat ini bisa disiplin sehingga penurunan angka pandemi ini juga bisa lebih cepat dan bioskop bisa dibuka kembali. Ya saya masih percaya betul bahwa bioskop itu tetap akan menjadi nomor satu ya suatu saat atau kedepannya nanti walaupun sekarang pertumbuhan OTT juga peruang-ruangnya begitu tinggi gitu. Saya termasuk pribadi yang kalau nonton film bagus saya tetap harus nontonnya itu di layar bioskop seperti itu. Oke baik, terdampaknya sangat besar sekali begitu ya seperti Mbak Marcella sangat katakan besar tadi. ya karena ya artinya begitu banyak pekerja film itu yang hidupnya itu dari film ke film. Makannya mereka dari film. Karena lingkup pekerja film ini kan tidak hanya profesional, tetapi sampai kru yang sifatnya harian, yang non-profesional gitu ya. Ya konsumsi, baik itu juga sampai dengan guru-guru pengajar akting, mereka-mereka yang tidak bekerja di depan layar. Itu jumlahnya banyak sekali Mbak. Gitu ya, itu bisa dicek, datanya tuh ada juga di Kemenparekraf ya. Nah itu semua terdampak gitu. Jadi sekarang ini butuh percepatan bagaimana film-film yang sudah siap bisa didistribusikan kembali dan bagaimana film-film yang terhenti artinya terdampak pandemi mereka baru stage development terus tidak bisa produksi gitu ya karena pandemi karena mungkin investornya pergi dan lain sebagainya itu film-film seperti itu menurut saya yang berkualitas itu perlu dibantu kemudian juga tentu dengan nanti semuanya berjalan pekerja-pekerja film yang terdampak ini juga bisa aktif kembali. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait klik link yang ada dalam deskripsi dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.